Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, suaranya masih pada pelan ini. Mana nih suaranya? Kencengin lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang tidak terhitung jumlahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menerangi jalan kegelapan dan membawakan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Nurul Hikmah beserta jajarannya, yang terhormat Ketua RW 08 beserta jajarannya, yang terhormat Ustadz Taufik Nuh yang telah hadir di acara hari ini, serta seluruh hadirin semua yang telah hadir yang saya hormati. Terima kasih kepada semua hadirin dan para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Isra Mi'raj dengan tema Jadikan ibadah sholat kita sebagai sarana berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, saya Khalilatullah selaku MC acara peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Hikmah ini ingin menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amin Sardi. Yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hikmah. Yang keempat yaitu tausiah bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Nuh yang dilanjutkan dengan doa. Lalu selanjutnya yaitu terakhir penutup. Para hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat acara, mari kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Amin Sardi. Kepada Bapak Ustadz Amin Sardi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق Allahul Azim. Marilah kita sama-sama untuk membacakan salat Nabi. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca salawat dan dapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salatullah alaika. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Amin Sadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat Al-Quran yang dibawakannya begitu merdu dan meresap di hati sanubari, dan juga dengan kita dapat bersemangat dan dapat meneladani ayat suci Al-Quran tersebut. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah. Kepada Ketua DKM Bapak Haji Zainuddin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak RW 08 beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Miftahul beserta jajarannya, yang kami hormati para ustadz dan ustazah, yang kami hormati rekan saya Ketua DKM Masjid Baitus Salam beserta jamaahnya yang hadir pada siang hari ini. Ternyata Ketua DKM-nya sudah diganti dari Bapak Ali ke Pak Agus, beliau di depan. Dan yang sangat kami hormati Bapak Al-Ustadz Taufik Nuh, yang beliau sudah hadir sebelum kita hadir. Padahal wilayah beliau itu adalah di Cakung, Jakarta Timur. Tapi beliau sudah hadir lebih awal. Terima kasih Pak Ustadz. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah dan rahmatnya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Isra Miraj Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah manusia dari alam yang penuh dengan dekadensi moral kepada alam yang bermoral.
Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua DKM Masjid Al-Hikmah pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang pada siang hari ini telah hadir memenuhi undangan kami. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan hari-hari besar agama Islam di Masjid Al-Hikmah, yaitu pertama, dukungan moral dari Bapak RW 08 Bapak Haryanto beserta jajarannya, Bapak-bapak RT 1 sampai dengan RT 7 yang telah membantu sehingga insya Allah terlaksananya pelaksanaan Isra Mi'raj ini. Kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan kami dalam acara ini barangkali banyak hal-hal yang kurang, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita tahu persis Bapak-bapak, sebentar lagi kita didatangi oleh satu bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Tentunya mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar, tetapi yang kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Taufik Nuh yang insya Allah dapat membangkitkan gairah Islam kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya mohon perhatian adik-adik jika nanti ada tausiah, mohon untuk didengarkan ya, jangan ribut. Demikian, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zainuddin atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Semoga sambutan tersebut mampu memotivasi dan menambah semangat kita dan mempertebal ukhuwah kita. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni ceramah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Nuh. Kepada Bapak Ustadz Taufik Nuh, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dengan seluruh jajarannya Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Sebelum sama-sama kita mengkaji dan mengaji, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, memang dunia sudah terbalik. Dunia ini sudah terbalik. Ada sinetronnya bilang bagaimana? Dunia terbalik, betul. Ingat Ustadz, halo, dulu waktu kita masih kecil, itu di mana-mana, jamaah nunggu Ustadz. Betul? Dulu waktu saya masih kecil, jamaah nunggu Ustadz. Sekarang dunia terbalik. Ustadz nunggu. Saya diundang, yang datang bawa undangan itu jam 12 loh. Undangannya masih saya simpan. Sebelum berangkat saya lihat lagi jam 12 undangannya. Saya tepat waktu. Tapi bapaknya nggak tepat waktu, terbalik dunia ini, Pak. Saya bukan marah, bukan. Ingin meluruskan. Saya bilang tadi dengan Pak Ketua, tolong dong, kalau buat acara panitia sambut. Ketika bapak itu datang suruh duduk di depan, anak di belakang. Ini bapaknya nyender semua, coba lihat. Ya Allah. Kenapa begini? Karena nggak disambut. Akhirnya apa? Dia datang semau dia duduk. Ketika didatang disambut, Assalamualaikum. Ayo bapak silakan di sop depan. Pasti duduknya di depan. Kalau udah duduk begini, kan nggak bakal mau geser pantatnya. Jadi selalu saya katakan, ibu, halo. Ada main-main dibikin serius. Catat ini. Saya bukan marah, Pak. Saya bukan marah, tapi saya ingin meluruskan. Ada main-main dibikin serius. Ada yang serius tapi dibikin, Bu, main-main dibikin serius. Yang serius, oh, apa Ustadz? Main-main tapi dibikin serius. Apa sih main-main dibikin serius? Contoh kecil. Namanya saja main bola. Namanya saja main bola. Saya tanya sekarang, main bola itu ada aturannya enggak? Ada. Lapangannya sekian meter kali sekian meter. Ada aturannya? Ada. Titik tengah ke gawang harus sekian meter. Ada aturannya? Lebar gawang harus sekian meter. Ada aturannya? Sekarang kalau memang ada aturannya, saya tanya, siapa yang bikin aturan? Allah atau manusia? Kalau memang manusia yang bikin aturan, siapa namanya itu manusia yang bikin aturan? Dari sononya begitu. Wajar karena Bapak bukan pemain bola, betul? Itu pemain bola, saya tanya, kenapa jadi begitu? Dari sononya udah begitu aturannya. Tapi yang namanya main bola, dibikin main-main apa dibikin serius? Dibikin serius, Pak. Itu kalau sudah pemain bola masuk pelatnas, itu butuh dana bukan ratusan juta, miliaran loh. Padahal dari kacamata manapun yang namanya main bola, hasilnya tetap main-main. Nggak ada yang serius. Apa pernah ada pemain bola, Ibu? Apa pernah ada pemain bola, terus dia mati, masuk lubang kubur, ditanya sama malaikat munkar dan nakir, dulu berapa kali tendang bola ke dalam gawang? Ditanya? Enggak. Tapi dibikin serius loh main bola itu. Contoh kecil lagi. Pak RW, punten Pak RW. Sebelum masuk bulan Agustus, biasanya di mana RT, di mana RW bikin acara 17-an. Betul? Kadang-kadang rapatnya cuma RW sama sebagian orang doang. Datang ke rumah warga deh. Bu, RW, RT datang ke rumah warga. Tok, 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 Assalamualaikum. Salam. Pak RW, Pak RT, apa kabar? Baik. Ini hasil musyawarah katanya. Ini hasil musyawarah. Ya, kita akan mengadakan acara 17-an. Diminta sumbangan
per kakak paling kecil 50.000. Lebih boleh, kurang kan? Ibu Pak yang ngomong, bukan saya. Lebih boleh, kurang. Coba lihat Pak, coba lihat. Ngasih 50.000, ngasih 100.000. Nanya enggak? Snacknya apa? Enggak kan? Nanya enggak? Acaranya apa? Enggak kan? Ketika 50.000, 100.000 kita keluarkan buat acara 17-an. Coba lihat, serius apa main-main? Main-main. Ujung-ujungnya apa tadi? Ya balap karung, makan kerupuk. Hah? Ujung-ujungnya puncak 17-an dangdutan deh. Hah? Dangdutan nenek-nenek, kakek-kakek pada joget ya kan? Lupa sama mati. Dibikin apa tadi? Dibikin serius. Ya Allah. Ini Isra Mi'raj bukan main-main. Ini serius. Ini dunia dan akhirat. Betul? Disaksikan oleh Allah. Dicatat oleh Allah. Disaksikan oleh malaikat. Tapi kita bikin bagaimana? Kita bikin main-main, Pak. Alah, gampang. Ntar aja dah. Ya, deket ini. Tuh. Deket ini tinggal nyebrang. Nih. Coba kalau 17-an. Penyanyi belum datang aja. Udah datang duluan dia. Jadi saya katakan ada main-main dibikin serius, ada yang serius dibikin. Maka kalau kita nggak pandai memilah, kita nggak pandai memilih, kacau Pak hidup ini. Kacau. Main-main kita bikin serius. Yang serius sekarang kita bikin main. Banyak lagi hal-hal yang serius yang hanya sekedar kita bikin main-main. Maaf, ya. Ini saya bukan ngeritik, cuman kasih saran doang. Ini ngaji jam segini. Bu, halo. Tuh kan? Apa saya bilang? Saya belum ada Pak setengah jam ngomong Pak. Belum ada setengah jam saya ngomong. Yang ngantuk udah 3 orang, coba lihat. Ya Allah, orang. Yang ngantuk 3 orang sudah. Ini belum ada setengah jam saya ngomong, udah 3 orang yang ngantuk, coba lihat. Ya. Ini memang Pak, ngaji jam segini, Pak Ketua, ngaji jam segini, ini ngaji yang nggak cocok. Dengerin ceramah jam segini, ini waktu yang nggak tepat memang. Yang enak jam segini ngapain? Kan? Jujur kan? Tapi saya berhusnuzan, saya berbaik sangka. Ya, saya berhusnuzan, saya berbaik sangka. Bapak semua, ibu semua yang hadir ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Yang digerakkan kakinya, yang digerakkan hatinya, bisa hadir ke rumahnya Allah. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa. Duduk di majelis Isra dan Mi'raj. Ini pilihan Pak. Maka kalau sudah dipilih, yuk jaga dong. Jangan mau digodain setan. Ya, jangan salahin setan. Kalau setan emang dari dulu kerjaannya ngegoda, betul? Ini gara-gara ngantuk setan nih, lu yang mau digoda sama setan. Awas. Udah 3 yang ngantuk. Ngaji sama saya Pak Ketua, ngaji sama saya. 5 yang ngantuk, stop saya. Berarti kurang berapa? 2. Ayo Pak, yang depan 2 lagi ngantuk Pak, stop saya. Baik, saya ingin bahas sedikit saja firman Allah yang tadi sudah Qori bacakan. Subhanallah. Ya, beliau usia bukan usia muda, ya, tapi suara masih begini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalimat dalam Al-Quran. Halo. Shh. Kalimat dalam Al-Quran, surat Al-Isra yang dibacakan oleh Qori kita tadi. Analladzi asra bi'abdihi. Segitu saja dulu saya bahas.
Kalau panjang nggak cukup waktunya. Ya, jujur Bapak, saya pulang itu jam 1 malam, dini hari, umroh. Itu anak saya yang jemput. Jam 1 saya baru pulang. Ya. Sudah ada di Tangerang. Kalau ditanya capek, capek. Tapi mau undangan. Ya. Jadi saya nggak mau lama-lama, tolong jangan ada yang 2 orang nih. Kalau 2 orang ngantuk masalahnya saya stop. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Begitu Ustaz? Artinya? Betul? Betul. Kita lihat sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ini ayat. Ini ayat. Kalau bahasa protes, saya pernah protes dengan Allah. Kalau bahasanya protes. Ini ayat. Kalau bahasanya bertanya, saya pernah bertanya kepada Allah. Apa protes saya? Apa pertanyaan saya kepada Allah tentang ayat ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Saya katakan kepada Allah, ya Allah, ayat ini enggak cocok ya Allah. Waktu itu. Waktu masih jadi mahasiswa. Masih belajar. Ya Allah, ayat ini enggak tepat ya Allah. Kenapa ya Allah kau katakan dalam surat Al-Isra ayat 1. Kau katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Ini enggak cocok. Ini enggak tepat. Halo. Uni Mainar mana? Kok Uni Mainar? Mainur. Uni Mainur. Yang di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, itu yang di Isra dan dimi'rajkan siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di Isra dan dimi'rajkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan ketika saya masih belajar waktu itu, Pak. Masih mahasiswa saya. Ya, tapi mahasiswa saya bukan di sini. Mahasiswa saya masih di Al-Azhar. Jadi Kairo, Pak. Saya katakan ini ayat enggak cocok ya Allah. Ini ayat enggak tepat ya Allah. Kenapa kau katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Kenapa hamba ya Allah? Kan yang kau jalankan Muhammad Rasulullah. Harusnya yang cocok menurut saya waktu itu Pak masih jadi mahasiswa. Ya, harusnya menurut saya waktu itu Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Karena Muhammad yang dijalankan. Karena Muhammad yang diisra dan dimi'rajkan. Bukan hamba. Kenapa hamba ya Allah? Subhanallah. Ini pertanyaan Bapak. Mulai saya usia mahasiswa itu usia 18 tahun saya. Ya. Saya cari jawaban kenapa bi abdihi. Ya Allah. Terjawab Pak RW. Terjawab pada usia saya 37 tahun. Nggak main-main cari kenapa bi abdihi. Ya. Berapa lama dari usia 18 tahun saya mahasiswa. Ketemu jawabannya. Usia saya 37 tahun. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Oh, ternyata dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa adalah Muhammad Rasulullah. Itu diakui oleh Allah selaku hamba. Muhammad Rasulullah diakui selaku hamba. Mas siapa namanya? Nova. Mas Noval boleh saya tanya? Boleh enggak? Boleh ya? Mas Noval hamba Allah apa hamba dunia?
Mas Novel hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah. Pak RW, catat. Mas Novel hamba Allah. Yang sebelahnya? Mas siapa? Pajak. Bukan pajak, bukan. Pajak ya, nggak pakai kaya. Pajak. Saya takut jadi pajak gitu kan. Karena ini pajak udah 12% Pak naiknya gitu kan. Ini gara-gara dia jadi takutnya 13% gitu loh ya. Pajak. Baik. Saya tanya sama Novel hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah katanya. Pajak. Boleh saya tanya? Nggak apa-apa ya? Pajak. Pajak hamba Allah atau hamba setan? Hah? Hamba Allah. Hamba Allah. Maaf, Pak Ketua. Ini anaknya Uni Mainun. Hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah apa hamba setan? Cakep. Hamba dunia apa hamba Allah? Hamba Allah. Hamba dunia apa hamba setan? Hamba Allah. Hamba dunia apa? Hamba. Cakep Pak. Mungkin Bapak pun kalau saya tanya, Bapak hamba Allah apa hamba dunia? Oh saya hamba Allah. Ibu hamba Allah apa hamba setan? Oh saya hamba Allah. Pasti begitu, betul? Saya tanya Pak RW sekarang. Gak apa-apa ya. Pak RW ngelihatnya jangan begitu dong. Kira-kira Pak RW hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah. Saya katakan Bapak, saya katakan. Sah saja. Boleh saja. Novel, Fajar, Pak RW, Bapak, Ibu, semua mengaku hamba Allah. Sah saja. Boleh saja. Tapi yang jadi masalah, apakah Allah mengakui yang model begini selaku hambanya? Apakah Allah mengakui yang model begini selaku hambanya? Belum tentu, Pak. Saya mengaku hamba Allah, Ustaz. Saya mengaku hamba Allah. Oh, saya hamba Allah, bukan hamba dunia. Saya hamba Allah, bukan hamba setan. Sah-sah saja. Tapi apakah Allah mengakui saya selaku hambanya? Belum tentu. Logikanya. Nah, logikanya begini. Pak Ketua, logikanya begini. Mas Novel kerja. Kerja ya? Baik. Kita lihat sama-sama. Bi'abdihi, hambanya, itu, tolong jangan bercanda. Diam. Saya ustadz, beda dengan ustadz-ustadz lain. Ada ustadz lain, ceramah, lalu jamaahnya tidur, ustadznya diem aja. Itu namanya ustadz ikhlas. Kalau saya ceramah ada yang tidur, saya datengin dah. Ada ustadz, dia lagi ceramah, jamaahnya ngobrol, terus ustadznya diem aja. Itu namanya ustadz ikhlas. Kalau saya yang ngobrol pun saya tegur. Ya, apalagi bercanda. Saya senang anak disuruh ke masjid. Saya bangga anak disuruh ke masjid. Tapi tetap Bapak, ketika anak ada di masjid, dia tahu diri. Ini masjid, bukan tempat main-main. Ini masjid, bukan tempat bercanda. Ya, jadi gampang nandainnya. Kalau ada bapak-bapak yang datang ke masjid, ngaji, duduknya di luar, itu dulu mudanya kayak begini. Gitu aja, nggak diajarin. Kalau diajarin, dididik, tuanya ngerti, dia paham gitu loh. Ya, jadi sayang, halo, anakku sayang, jangan ada yang bercanda ya. Oke. Saya lupa tadi sampai di mana? Abdihi. Halo, Bapak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Hamba ini bahasa Indonesia, Ustaz. Hamba ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya abdun. Abdun bahasa Arab. Abdihi hambanya. Nyanyi siapa? Allah. Abdun bahasa Arab artinya hamba. Catat dulu. Renungkan dulu. Abdun bahasa Arab artinya hamba. Sinonim. Persamaan dari hamba. Nah. Ustaz. Abdun bahasa Arab artinya hamba. Sinonim dari hamba
Kira-kira apa Bapak? Sinonim dari hamba. Sinonim dari hamba. Halo. Abdun bahasa Arab artinya hamba. Sinonim daripada hamba? Sinonim hamba? Orang biasa. Hamba sahaya. Hamba sahaya, budak. Budak persamaannya khadam. Khadam persamaannya babu. Babu persamaannya kacung. Kacung persamaannya pembantu. Pembantu persamaannya gedubal. Kan begitu? Betul? Halo. Itu loh. Abdun bahasa Arab artinya hamba. Sinonim daripada hamba, pembantu, pesuruh, babu, kacung. Kan begitu? Betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau Noval mengaku hamba Allah, kalau Noval mengaku hamba Allah, Pajak mengaku hamba Allah, lalu Pak RW tadi ngaku hamba Allah, berarti kan Pak RW adalah pembantunya, pesuruhnya, babunya, kacungnya. Tuh. Begitu nggak kira-kira? Begitu ya? Sekarang logikanya manusia. Halo, pakai logika sekarang. Katakan, Pak RW, katakan, saya abdun. Berarti saya hamba. Berarti saya pesuruh. Berarti saya pembantu. Berarti saya babu. Berarti saya kacung. Kan begitu ya? Kita lihat sama-sama. Ini logika manusia. Abdun artinya hamba. Bersama pesuruh, pembantu, babu, kacung. Lalu sekarang saya katakan saya abdun, saya hamba, saya pembantu, saya pesuruh, saya babu, saya kacung. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Pak RW, bosnya saya. Tuh. Bosnya saya. Saya pembantunya. Kacungnya. Cocok? Siapa yang ngomong cocok? Siapa yang ngomong cocok tadi? Saya baru kali ini dibilang cocok jadi pembantu saya. Bininya Pak RW, pantas dendam jangan-jangan. Saya baru kali ini dibilang cocok jadi pembantu. Biarin, nggak apa-apa, saya ikhlas. Ya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Urusan ini saya ikhlas. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Ya, Pak RW bos, saya pembantu, saya pesuruh. Cocok Bu? Cocok. Nggak apa-apa. Katakan namanya bos, majikan, dundungan, orang kaya. Katakan begitu ya. Katakanlah Pak RW perokok. Katakan begitu. Lalu rokoknya habis. Rokoknya habis. Namanya bos, dundungan, orang kaya. Beli sendiri apa suruh pembantu? Beli sendiri apa suruh pembantu? Suruh pembantu. Pembantunya namanya Taufik. Siapa yang ngomong kencang tadi Taufik? Pembantunya namanya Astagfirullah. Biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pembantunya namanya Taufik ya. Kita lihat sama-sama. Bos saya Pak RW. Majikan saya Pak RW, orang kaya. Rokoknya habis. Pasti suruh pembantu yang beli. Pembantunya namanya Taufik. Gitu ya. Baik. Kita lihat sama-sama. Taufik. Iya Pak. Tolong belikan Bapak rokok, Fik. Rokok Bapak habis. Iya Pak. Sebentar. Tanggung. Saya asik di belakang rumah majikan saya. Lagi main catur dengan teman saya. 5 menit. Saya tidak datang Ibu. Teriak lagi nggak majikan saya? Manggil lagi nggak bos saya? Taufik. Iya Pak. Tolong belikan Bapak rokok. Rokok Bapak habis. Iya Pak. Sebentar. Tanggung. Cerewet. Saya asik main catur. 5 menit. Saya tidak datang. Teriak lagi nggak yang ketiga? Pasti. Lebih kencang.
Lebih kencang apa orang Sulawesi. Waduh. Bapak, begitu. Iya Pak, tolong belikan Bapak rokok. Rokok Bapak habis. Iya Pak, sebentar, tanggung. Bapak, kalau saya pembantu, Bu, pembantu, disuruh sama majikan saya, lalu saya tidak datang, dipanggil oleh majikan saya, lalu saya tidak datang, itu namanya pembantu sombong bukan? Sombong bukan? Sombong. Pembantu dipanggil sama majikan, nggak datang, namanya pembantu sombong. Manusia sombong berarti manusia bego. Bego saudaranya tolol, tolol alias dongo. Berarti yang sombong, yang bego, yang tolol, siapa namanya? Astaga. Ini ibu siapa ini? Ibu siapa ini? Ya Allah, yang bego, yang tolol topik katanya. Tega banget, saya baru kali ini dibilang bego. Biarin Bu, saya nggak marah. Ikhlas saya. Tolong Ibu camkan ya. Ini pertanyaan saya. Ustadz, mohon maaf Ustadz. Boleh saya tanya nggak? Boleh ya? Biar Ibu tuh paham. Ya, biar Ibu itu paham. Ustadz namanya Pak Amin. Pak Amin. Katakan begini Pak Amin. Ibu, saya tanya sama Pak Amin nih. Saya tanya begini Pak Amin. Pak Amin lagi mau ke depan nih, jalan kaki nih. Ke depan jalan kaki. Terus ada orang gila. Ada orang gila yang katain begini ke Pak Amin. Pak Amin bego, Pak Amin tolol. Yang katain orang gila. Marah apa enggak? Enggak marah. Makanya Taufik dibilang bego juga enggak marah. Rasain lo satu-satu, ya kan? Dalam hati sih sialan banget. Artinya tadi, ya, ketika pembantu dipanggil, disuruh sama majikan tidak mau datang, itu namanya pembantu sombong, betul? Sekarang pertanyaannya, halo. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu mengaku hamba Allah, Noval mengaku hamba Allah, Paja mengaku hamba Allah, Pak RW tadi mengaku hamba Allah, Bapak semua mengaku hamba Allah. Yang jadi masalah sekarang ini adalah Allah majikan kita, Allah bos kita, Allah dundungan kita. Dari belum nikah, kepengen punya istri, ya Allah pengen punya istri, dikasih istri. Udah punya istri, ya Allah pengen punya keturunan, dikasih anak. Udah dikasih anak, ya Allah nggak punya rumah, ngontrak, capek ya Allah, biarin deh ya Allah di Tangerang nggak apa-apa, dikasih rumah di Tangerang. Pertanyaannya, ketika majikan kita panggil, ketika bos kita panggil, hayya 'alas shalah, langsung datang apa ntar dulu yuk yuk Pak RW ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini majikan kita yang manggil, ini bos kita yang manggil, langsung datang apa ntar dulu Oh, ternyata surat Al-Isra yang dibaca Ustaz tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad Rasulullah, itu diakui oleh Allah selaku hamba. Kalau si Noval baru lu doang Pal yang aku hamba. Ya, apalagi si Pajak, ya gue udah bisa baca banget udah. Ya, baru lu doang yang ngaku hamba. Allah mah belum tentu. Betul? Maka ketika kita mengaku hamba Allah, Bapak Saudara, mengaku hamba Allah, yuk tadi panggilan Allah, bukan sekedar sholat, panggilan Allah, ya. Banyak panggilan Allah, ya. Besok hari Jumat, Huzmin amwalihim sadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim biha. Itu panggilan Allah, itu seruan Allah. Suruh apa? Suruh bersedekah, berinfak. Mana pengurus yang lain selain beliau?
Yang mana? Yang suka ngitung tromol Jumat siapa? Yang suka ngitung tromol Jumat masjid sini siapa? Sekarang saya tanya jujur, yang suka ngitung tromol masjid, lebih banyak isi tromol hari Jumat, lebih banyak 100 ribu, 20 ribu, 5 ribu, atau 2 ribu? Ayo jujur. 2 ribu. Daripada nggak ngisi. Hati-hati. Hati-hati itu yang berucap tadi. Hati-hati yang berucap tadi itu. Betul Pak. Hati-hati yang berucap tadi itu. Daripada nggak ngisi. Ada lagi yang bilang begini Pak. Biarin 2.000. Yang penting ikhlas. Daripada 100 ribu nggak ikhlas. Betul? Hati-hati Pak yang ngomong begitu. Ya, apalagi tadi itu daripada nggak ngisi itu hati-hati itu. Kenapa saya bilang hati-hati Pak? Kenapa saya bilang hati-hati? Biarin 2.000. Yang penting ikhlas. Daripada 100 ribu nggak ikhlas. Halo Bapak. Kalimat ini seolah-olah benar. Betul? Biarin 2.000. Yang penting ikhlas. Daripada 100 ribu nggak ikhlas. Betul? Kalimat ini kelihatannya benar Pak. Kelihatannya benar. Tapi ini kalimat bisikan iblis. Tuh Pak, tuh. Daripada nggak ngisi iblis juga itu Pak. Itu bisikan iblis Ustaz. Ya. Allah ngasih kita nggak pernah hitung-hitung loh. Allah ngasih kita nggak pernah hitung-hitung Pak. Apa pernah Allah hitung-hitung ngasih sama kita? Dari nggak punya rumah, dari nggak punya mobil. Subhanallah, ya. Dari nggak bisa pergi haji. Allah ngasih sama kita nggak hitung-hitung Pak. Tapi ngasih ke tromol buat Allah di masjid 2.000. Yang penting ikhlas. Muke lo jauh, kan begitu saya kesel Pak. Ya Allah. Hah? Ya Allah. Kira-kira begitu nggak? Allah ngajak. Lah kok kita buat Allah hitung-hitung Pak? Ya Allah. Ini ternyata. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Halo. Saya harus katakan yang jelas. Ya. Yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Saya nggak mau umpet-umpetan. Jadi sekali lagi. Kalimat-kalimat seperti tadi. Jangan sampai keluar dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau itu keluar subhanallah. Saya khawatir itu adalah bisikan iblis. Udah 2.000 aja, 2.000. Udah nggak apa-apa 2.000 masuk. Sorga mau sorga. Sorga mau sorga. Sorga pengen sorga. Mau masuk sorga. Mau masuk sorga. Sorga 2.000 ya. Kan ikhlas, no? Kan ikhlas. Iblis lagi tuh, ya kan? Jadi Bapak Saudara, ketika kita mengaku hamba Allah, dan berharap Allah mengakui kita pun sebagai hambanya, sebagaimana Rasulullah diakui oleh Allah selaku hamba, yang kalimatnya Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ayo robah mindset di kepala kita. Ya, jangan sampai tadi ya, ini Isra dan Mi'raj kan intinya perintah sholat, betul? Ibu, bapak, maaf, perintah haji cuma turun ayat. Perintah haji itu cuma turun ayat loh. Atimul hajja wal umrata lillah wa azzin fin nasi bil haji, turun ayat. Perintah apa lagi? Puasa, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turun ayat. Perintah apa lagi? Sedekah, turun ayat. Huz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, turun ayat. Tapi yang namanya perintah salat bukan sekedar turun ayat. Ya. Rasulullahnya langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan perintah salat. Subhanallah, ini nggak main-main. Ya. Ini umur udah semakin tua, ya Allah.
Ya, umur udah semakin tua, dengkul udah mulai ngilu, pinggang udah mulai sakit, ke masjid berjamaah masih berat aja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak. Tapi di sini, sono. Kalau di sini alhamdulillah nggak jauh beda, Pak. Mau kapan lagi kita merubah mindset? Hah? Jelas konsep ayatnya. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Jelas itu hadis nabinya. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Subhanallah. Ini tinggal di samping masjid. Ini kedengeran nggak keluar? Kedengeran nggak keluar nih? Kedengeran? Tinggal di samping masjid. Tinggal di depan masjid. Tinggal di belakang masjid. Ke masjid nggak pernah. Ada? Ada? Mudah-mudahan dia dengar. Oh. Ya Allah, tinggal di samping masjid, tinggal di depan masjid, tinggal di belakang masjid, ke masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah. Ada nggak yang begitu? Giliran mati, mau disolatinnya di, giliran mati mau disolatinnya di masjid. Udah gitu sopnya mau di depan lagi. Kalau udah mati maunya di depan dia. Ya, lagi ngaji duduk di belakang loh. Coba udah mati maunya di depan dia. Imam disuruh di belakang dia, coba lihat. Ya Allah. Jangan dong. Oi. Jangan ibu. Ibu cinta sama suami? Ibu sayang sama suami? Bu, kalau suami sholat di rumah, bilang, ayah, ya, beb, makan pepes oncom, beb, ya, udah kagak cocok banget bu, ya kan, beb, ayah, papa, mas, jangan sholat di rumah. Ayo berjamaah ke masjid. Begitu dong. Sekarang saya tanya. Noval, ente kerja? Kerja di mana? Hah? Freelance. Bukan di kantor ya? Freelance. Baik. Bapak masih kerja? Masih kerja? Oh, dagang. Yang kerja di kantor? Bapak masih kerja di kantor? Udah pensiun, Masya Allah. Ini pensiunan semua kelihatannya. Lu udah pada pensiun masih kagak mau ke masjid juga kan, tega banget lu. Dulu muda udah jarang ke masjid. Dulu muda udah repot cari duit. Sekarang udah tua, udah pensiun masih kagak mau ke masjid juga. Subhanallah. Kelewatan banget kita ini, betul? Bapak masih kerja? Masih. Pak siapa namanya, Pak? Pak Sarkim. Ki Pak Sarkim jeneng iki. Pak Sarkim, nyun sewu, J. Sesuk dino Senin. Sesuk dino Senin, J. Pak Sarkim digoleki karo bos. Bu. Dengek kowe. Pak Sarkim sesuk dino Senin digoleki karo bos. Dia bosnya. Walah. Dia bosnya. Ono bosnya lagi, Pak. Ini ono bosnya lagi. Itu doa loh Pak Sarkim. Amin ya. Itu didoain ya. Pak Sarkim besok Senin dipanggil sama bosnya di kantor. Sarkim. Iya Pak. Tolong ke ruangan. Siap Pak. Kata Pak Sarkim. Lalu bosnya bilang begini. Pak Sarkim. Siap bos. Bulan depan. Gajimu kunaikkan menjadi 15 kali lipat. Amin. Didoain Sarkim diam aja, coba lihat. Amin.
Amin. Ini doa loh dalam rumahnya Allah. Bulan depan ku naikkan menjadi 15 kali lipat. Amin. Yang kedua Pak Sarkim, kata bos. Yang kedua Pak Sarkim, kau akan kuberikan satu fasilitas lagi. Siap bos? Satu buah rumah. Dengan perabotan yang serba lux. Amin. Yang ketiga Pak Sarkim, bos bilang begini, ku akan berikan kau satu fasilitas lagi. Siap bos? Apa itu bos? Satu buah mobil dengan supir yang sudah kusiapkan. Amin. Istrimu, anakmu, kau bawa tinggal dalam rumah yang kuberikan. Istrimu, anakmu, boleh menggunakan mobil yang kuberikan. Ini fasilitas dari bos. 15 kali lipat. Rumah dikasih, mobil dikasih. Ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Enggak, saya tanya serius. Saya tanya serius sama Pak Sarkim nih. Pak Sarkim gaji 15 kali lipat naik. Rumah dikasih, mobil dikasih, anak istri boleh dibawa. Ambil apa jangan? Bawa tinggal di rumah tadi. Ambil apa jangan? Ambil. Ambil apa jangan? Ambil. Bapak, boleh dibawa ke rumah yang tadi diberikan. Boleh pakai mobil yang dikasih. Ambil apa jangan? Ambil. Ambil apa jangan, Pak? Enggak, ambil apa jangan? Hah? Cara logika ambil. Ambil. Nah, ini nih yang ke rumah. Ini yang ke rumah saya ini. Ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Ambil. 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 Jangan. Ambil juga. Tanya RW, tanya RW. Pak RW ambil apa jangan kira-kira Pak RW? Ini ambil. Pak RW kira-kira? Nggak diambil. Pak RW nggak diambil. Gaji 15 kali lipat naik, rumah dikasih, mobil dikasih, supir disiapkan, anak istri boleh menikmati mobilnya, boleh menikmati rumahnya, RW nggak ambil. Kira-kira kalau bahasa kitanya, maaf, kira-kira kalau bahasa kitanya, bego apa enggak? Bahasa kitanya nih, bego apa enggak? Lah bego weh, ya. Lah bego kalau nggak diambil weh. Betul? Betul? Halo? Itu janji bos. Janji atasan. 15 kali lipat. Rumah, mobil. Kita ambil? Kita ambil? Kita ambil? Kita ambil? RW doang yang nggak ambil. Coba kita lihat sama-sama. Ini janji bos. Kita ambil. Kalau kita nggak ambil, alangkah bodohnya kita. Kalau kita nggak ambil, alangkah begonya kita. Ya, kok ambil Pak Sarkim? Ambil benar? Ambil. Tapi kata bosnya begini Pak Sarkim. Iya dong ada tapinya. Kau ambil Sarkim, ambil bos. Tapi kerjamu kupindahkan. Tidak di Tangerang. Di mana bos? Papua. Di mana bos? Di Bekasi. Dipindahkannya ke Bekasi doang. Gaji 15 kali lipat. Rumah dikasih, mobil dikasih, anak istri boleh dibawa. Ambil nggak kalau di Bekasi saja? Ambil. Nggak diambil, bego. Cuman di Bekasi. Betul? Halo Bapak, Ibu, Saudara. Ini janji bos, ini janji atasan. Kita ambil ya. Sekarang permasalahannya, dengerin para pensiun. Dengerin para pensiun. Halo, para pensiun dengerin. Ini bukan janji bos. Ini bukan janji atasan. Ini janji Allah. Apa janji Allah? Bu, dengerin. Ini janji Allah. Apa janji Allah? Kalau kau sholatnya sendiri
di rumah. Kalau kau sholatnya sendiri di rumah, pahalanya berapa? Satu pahalanya. Tapi kalau kau keluar dari rumah, kau berjamaah di Masjid Al-Hikmah. Berjamaah di Masjid Al-Hikmah. Dari rumah keluar, nggak sampai Bekasi di Masjid Al-Hikmah. Pahalanya berapa kali lipat? 27 kali lipat. Betul? Nggak sampai Bekasi. 27 kali lipat. Jaminannya sorga. Betul? Jaminannya sorga. Anak istri bisa dituntun masuk ke dalam sorga gara-gara suami berjamaah di masjid. Coba lihat. Ambil apa jangan? Ambil apa jangan? RW nggak ambil, bego. Ya Allah. Begitu logikanya? Begitu logikanya? Begitu logikanya? Itu janji Allah. 27 kali lipat berjamaah. Jaminannya sorga. Anak istri bisa dibawa. Terus kita nggak mau. Kita abai. Kita biarkan saja janji Allah. Janji atasan kita rebut kok. Janji bos kita ambil kok. Masa janji Allah kita biarkan? Alangkah bodohnya kita ini. Maka Pak Ketua, besok kalau ada tetangga Pak Ketua nggak mau berjamaah ke masjid, bilang begini, ya bego, gitu ya. Ibu, besok kalau ibu punya suami, ya, suami ibu sholatnya di rumah, ya maghrib di rumah, ya isya di rumah, bilang begini, ayah jangan bego, ya. Ibu dengerin, ayah jangan bego. Kalau ayah sholat di rumah, pahalanya 1. Berjamaah ayah ke Al-Hikmah. Bareng ya sama orang-orang di Al-Hikmah. 27 kali lipat ya. Aku istrimu. Ini anak-anakmu. Bisa kau tuntun ya masuk ke dalam surganya Allah. Ayo ya. Begitu jadi bini. Ini bininya diam aja. Bini bego juga. Ya. Yuk, Roma yuk. Ya. Ada mau jadi bini bego? Mau jadi bini bego? Kalau nggak mau berarti besok hilangin sama suami. Ingatkan sama suami. Ya, jangan jadi tadi keluarga kita keluarga yang bego. Padahal itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah siang ya. Cuman pesan saya, tadilah Bapak, Ibu mau kapan lagi sih? Kalau bukan dari sekarang. Halo, nanti di akhirat nggak ada lagi yang begini nih, ya, nggak ada lagi yang begini. Nanti di akhirat nggak ada lagi sholat berjamaah, nggak ada lagi, ya. Kan Nabi sudah bilang, kalau saja kau tahu, ibu, kalau saja kau tahu orang tuamu yang sudah meninggal, keluargamu yang sudah meninggal, anakmu yang sudah meninggal, kakakmu, adikmu yang sudah meninggal, yang sekarang berada di alam barzah, kalau saja kita tahu mereka menanti, mereka bilang, mereka mohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Mau ngapain minta kepada Allah balik lagi ke dunia? Mereka cuma pengen bilang, ya Allah, anak-anakku jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Maka sekarang ini, ya, jujur Pak, jujur deh. Dulu waktu kerjanya kita jarang Pak. Ya. Terbayang oleh kita Isra dan Mi'raj itu 50 waktu. Betul Ustaz? Betul Ustaz? Mula pertama 50 waktu. Halo. Dari tadi bukan dijalanin. Gue ceramah dijalanin, entar belakangan. Kalau mau jalanin dari tadi dong sebelum ceramah. Saya bukan marah juga loh. Dari tadi saya itu bukan dijalanin tromol. Saya lagi ceramah dijalanin. Ujung-ujungnya nggak konsentrasi kan. Udah ntar belakangan. Ya.
Baik saya katakan ini pada ibu semua. Sekali lagi. Ya, ini gara-gara ibu saya jadi lupa tuh tadi mau ngomong apa. Jadi kalau saja kita tahu, ya, mereka yang ada di alam barzah, ya, menanti, bahkan mohon kepada Allah untuk bisa kembali lagi ke dunia. Kalau saja dia bisa balik lagi ke dunia, dia pengen pesan sama kita anaknya, dia pengen pesan sama kita keluarganya, jangan tinggalkan sholat. Begitu mahalnya sholat, ya, begitu tinggi nilainya sholat. Ya. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, mau kapan lagi? Ya, terbayang nggak kalau memang itu Nabi terima 50 waktu. Ya, mula pertama 50 waktu loh. Pasar game. Mula pertama 50 waktu. Betul? 50 waktu. Ketika 50 waktu Nabi terima enggak? Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Diterima 50 waktu. Subhanallah. Untung ketemu sama mamangnya di langit ketujuh. Siapa mamangnya Muhammad Rasulullah ketika itu di langit ketujuh? Musa alaihissalam. Untung ketemu dengan Nabi Musa. Kalau nggak ketemu dengan Nabi Musa, 50 waktu, Pak. Bang, 50 waktu sehari semalam, 50 waktu sehari semalam, masuk nggak logika manusia? Bukan sanggupnya, masuk nggak logika manusia 50 waktu? Nggak masuk logika. 50 waktu kan Nabi terima tuh Pak Sarkim, ya, diterima kan? Ya, masuk logika manusia nggak? Pak RW. 50 waktu mula pertama kan diterima oleh Nabi tuh, ya. Sebelum ketemu dengan Nabi Musa. Masuk logika nggak 50 waktu? Masuk. Nih RW takut dibilang bego lagi. Masuk logika. Ya, benar, masuk logika manusia. Kenapa saya bilang masuk logika manusia? Salat yang paling cakep, salat yang paling khusyuk, salat yang paling tawadu. Sekali salat berapa menit? 6 menit, betul? Kalau 6 menit sekali salat, kalau 50 waktu berarti 50 kali 6? Hah? Cuma berapa jam? 4 jam. Betul? Allah kasih waktu sehari semalam 24 jam. Allah minta salat cuma 4 jam. Masuk logika manusia. Masih punya 20 jam. Nih, sekarang RW lagi bener nih. Tadi kurang benar. Masuk logika manusia. Makanya Rasulullah terima 50 waktu. Tapi begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Di langit ketujuh ketemu dengan mamangnya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Mat, ya Mat. Dari mana kau? Dari Sidratul Muntaha, Mang. Apa yang kau dapat? Perintah sholat, Mang. Berapa saat semalam kau diperintahkan oleh Allah? 50 waktu, Mang. Kau terima? Terima, Mang. Kau sanggup? Sanggup, Mang. Kau kuat? Kuat, Mang. Apa kata Nabi Musa? Mat, kau kuat 50 waktu. Kau sanggup 50 waktu. Tapi umatmu nanti, kita sekarang maksudnya. Umatmu nanti belum tentu kuat, Mat, 50 waktu. Kalau kau cinta dengan umatmu, kau sayang dengan umatmu, naik Mat ke atas. Minta dengan Rahman Rahimnya Allah, kekurangan dari Allah. Tuh, presiden ini presiden. Muhammad udah jadi presiden. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Udah jadi presiden, dikritik sama mamangnya, mikir, iya juga, gua bener kuat, umatku gak akan kuat, naik ke atas, begitu. Ini 10 tahun dibohongin sama Jokowi, lu mau semuanya. Mikir harusnya. Tuh, naik ke Rasulullah Muhammad. Ya Allah, aku kuat 50 waktu, aku sanggup 50 waktu. Tapi umatku nanti belum tentu sanggup. Aku minta dengan rahmanmu. Aku minta dengan rahimmu. Kurangkan ya Allah. Dikurangkan. Tuh. Dalam sejarahnya dikurangin 5. Menjadi 45. Turun di langit ke-7. Ketemu lagi sama mamangnya. Udah Mat. Udah Mang. Berapa sekarang? 45 Mang. Kau terima? Terima Mang. Kau sanggup Mat? Sanggup Mang. Umatmu nanti gak akan sanggup Mat. Naik lagi. Naik lagi. Tiap naik dikurangin 5. Tiap naik dikurangin 5. Tiap naik dikurangin 5. Udah tinggal 5. Masih ketemu sama mamangnya. Udah Mat. Udah Mang.
Sekarang berapa, Mang? 5, Mang. Kau terima? Terima, Mang. Kau sanggup? Sanggup, Mang. Naik mat ke atas. Minta kurang lagi sama Allah. Umatmu gak akan kuat 5 waktu. Presiden. Iya. Tiap naik dikurangin 5. Tiap naik dikurangin 5. Sekarang udah tinggal 5. Suruh naik lagi. CF. Habis. Presiden mikir. Iya. Gue kuat. Ya. Tapi kan tadi umatku. Aku cinta dengan umatku. Kan begitu harusnya. Ya. Apa kata Rasulullah? Mang. Malu, Mang. Presiden punya malu. Mang. Malu, Mang. Kalau tiap naik dikurangin 5, tiap naik dikurangin 5, sekarang udah tinggal 5, Mamang suruh saya naik lagi. Malu, Mang. Presiden punya malu. Kalau presiden yang kemarin kagak punya malu. Betul? Mana ada dalam tempo 2 hari anak bontotnya bisa menjadi ketua partai. Mana ada enggak. Betul? Tempo 2 hari jadi ketua partai, betul? Umur belum cukup menjadi wakil presiden, nggak punya malu. Ya Allah, pemimpin punya malu. Begitu dong. Ya, ini kan gara-gara nggak jadi ketua masjid, nggak datang lagi ke masjid. Ada begitu itu. Karena nggak kepilih lagi jadi ketua masjid, nggak pernah ke masjid lagi. Ada. Tapi bukan di sini, sana. Sini nggak, alhamdulillah. Nggak jauh beda. Ya Allah. Punya malu dong. Ya. Jadi 5 waktu sekarang ini. Subhanallah. Ibu. Berapa waktu sekarang? 5 waktu? 5 waktu? Betul? Lo ja. Ja. Lihat sini. Sekarang yang diwajibkan sehari semalam berapa waktu? Hah? Yang diwajibkan saja dulu buat orang Islam Indonesia berapa waktu? Yang diwajibkan saja sekarang ini. Sekarang ini loh yang diwajibkan. Yang diwajibkan saja buat orang Islam Indonesia, bukan dunia, buat orang Islam Indonesia. Yang diwajibkan saja. Yang diwajibkan saja. Sehari semalam berapa waktu? Sehari semalam. Sehari semalam berapa waktu? Halo, Ustadz. Kenapa si Fajar saya bentak? Kenapa si Fajar saya pelototin? Bu, Bapak, kenapa si Fajar saya bentak, saya pelototin? Orang kalau udah biasa sholatnya sehari semalam 5 waktu, itu dibentak, dipelototin tetap 5. Tapi kalau kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, ya begini nih jadinya. Berapa waktu? 5. Sehari semalam. Apa ya, aduh. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 3. Loh bener weh. Bener weh. Kalau udah biasa 5, dibentak tetap 5. Dipelototin tetap 5 weh. Tapi kalau kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, ya begini jadinya nih weh. Berapa waktu? 5 waktu? Sepakat? Sepakat? Fajar. Sepakat 5 waktu? Baik. Fajar, sekarang saya tanya. Ibu, Uni. Sepakat 5 waktu? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Dosa enggak? Dosa? Yakin? Dosanya dari dulu apa baru sekarang? Dari awal. Dosanya dari dulu ya, dari awal ya. Meninggalkan sholat dengan sengaja dosa ya. Dosa enggak? Dosa ya. Baik ya. Sepakat? Setuju? Baik. Sama-sama kita sepakat, kita setuju. 5 waktu sehari semalam meninggalkan sholat dengan sengaja dosa. Betul? Sekarang tolong jujur, ini di rumah Allah. Dicatat oleh malaikatnya Allah Raqib dan Atid. Ya, tolong jawab jujur. Saya nggak mau tanya yang bapak yang udah pensiun. Ya, saya tanya Fajar dulu dah. Ya, tolong jawab jujur. Waktu di SMA dulu berani nggak tinggalkan sholat zuhur dengan sengaja?
Berani Pak. Saya mau tanya RW sekarang. Kita sepakat di bawah waktu sehari semalam. Kita sepakat meninggalkan sholat dengan sengaja dosa, Sepakat kita, ya. Waktu kerja dulu, Waktu kerja dulu, waktu masih aktif dulu, ya. Berani nggak tinggalkan sholat dengan sengaja? Ayo jawab. Ini di masjid, ayo jawab. Ketawa tandanya iya kan? Hah? Ini kita, Pak. Ya, maaf, jangan berpikir begini. Waduh, Ustadz nyerang RW. Bukan. Saya nggak nyerang Pak RW. Kalau saya ibarat main bola biliar, Pak. Ya, orang main bola biliar yang ditusuk bola 8, yang disodok bola 8, betul? Bola 8 yang saya tusuk ini mentalnya ke bola 7, ke Sarkim juga, ya kan? Kita, Pak. Betul? Maka ayo. Umur nggak ada yang tahu. Hah? Umur nggak ada yang tahu. Ya, kematian nggak ada yang tahu. Maka dari sekarang lah, ya, sudah di sisa-sisa umur kita. Di sisa-sisa umur kita, perbaiki sholatnya, ya. Perbaiki sholatnya. Jangan sampai tadi penyesalan, ya. Penyesalan. Jangan cuma mau disanjung di dunia. Disanjung di dunia percuma, betul? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum kerandamu diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum kerandamu diusung. Subhanallah. Kalau sudah keranda diusung, mau ngapain lagi kita? Betul? Maka sebelum itu semua, ayo robah mindset, robah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Mohon maaf, ngundang aja lagi kalau kurang puas, ya. Karena jujur saya masih capek betul, Pak RW. Masih capek betul, ya. Jam 1 sekarang udah di sini, ya. Udah teriak-teriak lagi, ya. Bahkan tadi udah jujur banget si Faja ini, ya, berani tinggalin sholat, ya. Udah, yang berani-berani kemarin, sudahlah yang lalu, ya. Yuk ke depan kita perbaiki, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin ya khairan nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya belum tutup dengan salam. Saya mau tanya sama Pak Sarkim. Pak Sarkim, tangan saya ada korengnya enggak? Dulu. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Pak RW, tangan saya enggak ada korengnya. Ibu, tangan saya enggak ada korengnya. Saya tanya sekarang. Tangan saya enggak ada korengnya, diguyur air cuka 1 botol ke tangan saya. Perih apa enggak? Enggak ada koreng. Tangan saya enggak ada korengnya. Diguyur air cuka 1 botol ke tangan saya. Perih apa enggak? Enggak, karena enggak ada koreng. 2 botol juga enggak perih. Kenapa? Karena tidak ada koreng, enggak ada luka. Betul? Tapi kalau ada korengnya, ada lukanya, 1 sendok air cuka diguyur ke tangan saya, perih apa enggak? Perih. Betul? Makanya mohon maaf, kalau hati Pak RW, hati ketua masjid, hati Pak Sarkim, hati Bapak, hati Bu RW, hati Ibu, semuanya enggak ada korengnya, dengar ceramah saya tadi enggak bakal perih. Tapi kalau ada korengnya, sialan banget nih Ustadz. Nah, itu ada korengnya itu, ya. Mudah-mudahan yang punya koreng cepat sembuh. Amin. Yang nggak punya koreng jangan bikin koreng, ya. Yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan sendiri,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari isi dari tausiah tersebut. Selesai sudah acara Isra Mi'raj tahun ini, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.